teman-teman, perkenalkan saya Niki Jian Karisa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Teori Hubungan Internasional dengan judul Hakikat Setiap Teori dalam Hubungan Internasional. Oke, langsung aja ke pembahasan. Yang pertama yaitu realisme. Perspektif realisme menjadi salah satu dari beberapa perspektif yang berkembang dalam studi hubungan internasional karena sikap akademiknya yang menempatkan pertimbangan politik dan power secara distinct dan otonom. Maka perspektif realisme ini merupakan perspektif yang paling kuat dari studi politik internasional. Karenanya, Michel Doyle menulis bahwa realisme adalah teori dominan kita dan bahwa kebanyakan sarjana hubungan internasional adalah realis atau mengidentifikasikan diri sebagai realis. Tetapi karena studi hubungan internasional tidak hanya membahas politik internasional, tetapi juga aspek-aspek hubungan internasional lainnya yang justru semakin lama semakin kompleks, maka klaim bahwa perspektif realisme itu menjadi paling dominan tidak punya dasar yang kuat. Namun, untuk pembahasan politik internasional sebagai subbidang hubungan internasional, si perspektif realisme ini tetap menjadi perspektif yang dominan dalam studi hubungan internasional. Selanjutnya yaitu liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Kebebasan ini dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Selain itu, liberalisme juga didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara yang dinamakan liberalisme. Paham liberal maupun sebagai reaksi atas penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan agamawan pada masa perkembangan feodalisme dengan pemerintahan monarki absolut. Yang ketiga adalah idealisme. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan mind atau akal sebagai hal yang lebih dulu daripada materi. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Kaum idealis condong untuk menekankan teori koherensi atau konsistensi dari percobaan kebenaran, yakni suatu putusan atau judgement dipandang benar jika ia sesuai dengan putusan-putusan lain yang telah diterima sebagai yang benar. Yang keempat yaitu Marxisme. Kemunculan paham Marxisme berawal dari kritikan Karl Marx terhadap kapitalisme. Revolusi industri di Eropa melahirkan kesenjangan sosial dan hierarki di masyarakat, sehingga menghasilkan kelas borjuis dan kelas proletar. Marx berpendapat bahwa hierarki tersebut melahirkan ketimpangan yang semakin lama semakin lebar, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi kaum buruh, sehingga harus diakhiri. Ajaran Marxisme ini tidak saja berkaitan dengan ajaran tentang pentingnya merombak sistem ekonomi, namun juga sistem sosial dan politik karena ketiganya merupakan hal yang tidak terpisahkan. Keempat yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa hubungan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor material dan faktor-faktor ide nasional. Dinamakan konstruktivisme karena semua interaksi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pandangan konstruktivisme berpendapat tidak ada kenyataan sosial objektif, karena dunia termasuk hubungan internasional adalah konstruksi manusia. Konstruktivisme merupakan pandangan gabungan antara liberalis dan realis, misalnya state of nature, yaitu agar sebuah norma berlaku diperlukan sebuah pemaksaan, namun tidak dengan cara-cara militer. Yang terakhir yaitu postmodernisme, yang merupakan teori sosial yang berasal dari kelompok
filosof Prancis pasca Perang Dingin yang mengenyam filsafat eksistensialisme yang dominan pada saat itu. Walaupun begitu, postmodernisme tidak memasuki hubungan internasional sampai pada tahun 1800-an. Teoritisi postmodernisme adalah hubungan internasional menolak anggapan tentang realita, tentang kebenaran, tentang pemikiran bahwa ada pengetahuan yang terus-menerus meluas tentang dunia manusia. Kebenaran yang ditolak oleh kaum postmodernisme adalah kebenaran secara objektif. Postmodernisme dianggap sebagai kritik akan ilmu pengetahuan di era pencerahan dan mempertanyakan dengan cara berpikir skeptis. Postmodernisme berpendapat bahwa kebenaran dan nilai adalah berdasarkan pengetahuan dan kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan atau power digunakan sebagai pengetahuan. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Sekian dari saya. Terima kasih.